pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Jawab pertanyaan saya, kenapa makanan hari pertama penduduk surga harus hati ikan paus? Kau jawab pakai data, pakai dalil. Kau jawab itu pakai data, pakai dalil. Kenapa makanan pertama penduduk surga harus hati ikan paus? Silakan diatur waktunya, Dinda. Iya, silakan. Oke, match kedua ya. Oki nggak jujur juga lagi dengan datanya, dengan bibelnya. Tapi di match kedua, Oki sudah mengakui ya. Oki sudah mengakui surganya Islam benar adanya. Dengan dia membawakan hadis tersebut, gitu loh. Ini ya, simak pertanyaan kita, teman-teman. Kenapa di dalam surga kalian hari pertama makan hati ikan paus? Berarti benar kan? Surga kita benar adanya. Tapi makanan surga itu esensial dari surga itu sendiri. Gitu loh. Berarti kok nggak bisa bantah bahwasannya surganya Islam itu tidak ada. Islam itu tidak masuk surga. Orang beriman tidak masuk surga. Nggak bisa kau bantah. Malahan kau benarkan aku. Dengan pertanyaanmu yang mengatakan diksinya pertanyaanmu, kenapa di dalam surganya kalian hari pertama makan hati ikan paus? Yang kedua, Oki mulai panik dia, teman-teman. Saya santai diskusinya ini gitu loh. Santai saya. Oki mulai panik sehingga dia menyerang pribadi ya, secara sarkas dia menyerang pribadi. Nah, yang ketiga, Oki membawa ayat Bible tadi yang mengatakan di bumi Kristen tinggal di bumi. Karena narasi di situ mengatakan keselamatan bagi orang yang tinggal di bumi, maka kami kan tinggal di bumi, Kristen tinggal di bumi. Yang tinggal di bumi ada monyet. Jadi maksud kau ayat Bible itu juga menceritakan keselamatan bagi para babi gitu. Jangan samakan dirimu dengan babi, Makanya saya bilang ya, teman-teman Kristen ini kalau nggak berbohong 1 menit saja berkurap mulutnya. Kalau nggak berdusta 5 menit saja naik asam lambungnya. Kalau nggak berdusta 10 menit saja naik gula darahnya. Kalau nggak berdusta 1 hari saja meninggal hari itu juga. Makanya berikan data yang eksplisit. Nggak perlu lagi ku jawab pertanyaanmu tadi karena kau sudah membenarkan surga Islam itu benar adanya gitu loh. Terus kau katakan juga tentang Yohanes 14:2 nomor 3. Gitu loh. Yohanes 14 nomor 2 sampai 3. Aku akan menyediakan tempat. Dinda, kau baca dalam Markus 10 nomor 40 nih. Siapa Yesus itu? Kutanya sama Yesus. Yesus, bisakah kau memastikan seseorang itu masuk surga Yesus atau duduk di sebelahmu Yesus? Yesus menjawab nih. Makanya kalian tanya itu, ya, kalian bertanya. Bentar ya. Markus 10:40. Bentar, Markus 10 nomor 40. Kalian nanya jangan sama pendeta, jangan sama apologet Kristen. Ditipui kalian. Tanya sama Yesus saja. Yesus saja berkata ini. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Makanya saya bilang, Kristen ini salah satu kelompok orang yang masuk neraka karena bahasa Indonesia. Jelas eksplisit loh Yesus mengatakannya, aku tak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Gak berhak dia gitu loh. Ayolah Dinda, jangan jalan di tempat diskusinya. Berikan data eksplisit. Makanya saya bilang, kalian kalau ketemu apologet, rontok iman kalian. Terguncang iman kalian. Terbelah 2 mimbar gereja kalian. Karena nggak berlaku di meja diskusi doktrin dan dogma kalian. Di mana datanya Yesus menjanjikan surga, memastikan surga kepada Kristen atau orang-orang pengikut Kristus atau Tuhan dirinya? Mana datanya? Kenapa aku paksakan ini, Ki?
Eksplisit, Yesus mengatakan eksplisit dalam Matius 7 nomor 22-23, yang manggil dia Tuhan itu dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Ini dasar pertanyaanku. Kenapa secara eksplisit manggil dia Tuhan dikatakan pembuat kejahatan, sementara manggil dia Tuhan masuk surga nggak ada datanya? Kalau memang ada datanya manggil Yesus Tuhan masuk surga, mana datanya? Gitu loh. Masa manggil Yesus Tuhan pembuat kejahatan, ngintip orang mandi juga berbuat kejahatan? Berarti ketika kalian di gereja manggil Yesus Tuhan, perbuatan kalian sama dengan perbuatan orang yang ngintip orang mandi. Silakan Dinda, berikan datanya. Di mana Oke, Yesus sebentar. surga kepada kalian Kristen. Silakan. Tiga teman-temannya. Silakan di mute. Ya. Silakan. Tenang Oke, aja kita Dinda. silakan Tenang, di-mute. Jangan emosi ya, jangan emosi, tenang aja. Oke. Ya, silakan. Di mute. Ya teman-teman, kalau berharap jawaban ketika ditanya iman mereka sampai kiamat nunggu 1 hari pun Paruk nggak akan bisa menjawab. Karena apa? Modalnya cuman modal bertanya pelintir-pelintir ayat Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, saya mau tanggap ya ketika Paruk tadi mengatakan babi dan monyet aja Oki itu juga tinggalnya di dunia. Apakah dia juga Kristen? Paruk, binatang di dalam iman kami tidak pernah beragama. Enggak pernah binatang di dalam iman kami ada agamanya, Paruk. Sebentar teman-teman. Ya, kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Sini. Wajahmu sini. Sini. Mohon maaf Paruk. Babi, monyet tidak pernah mengaku dirinya beragama di dalam iman Kristen. Ya, mereka tidak pernah mengaku menjadi pengikut Kristus. Kau kalau ngomong ngarang. Ya, jelas-jelas teman-teman. Ketika kita mau selamat teman-teman, kita harus percaya apa? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau jangan bilang ini video ini ya. Ini yang ngomong Ustadz Nababan ini yang ngomong ini. Ini saya ada videonya. Ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas, Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kau paksa harus ada tertulis surga. Jangan kau paksakan imanmu masuk ke dalam iman saya. Itu yang keberapa teman-teman? Yang kedua. Yang ketiga guys. Yang ketiga. Ya. Paruk tadi ngomong teman-teman. Ketika saya bertanya, Paruk, kenapa makanan pertama penduduk surga? Berarti Oki membenarkan kalau surganya Islam itu ada. Saya bertanya bukan membenarkan. Karena apa? Kita harus pelajari. Ini benar apa enggak? Masuk nggak ke dalam logika kita? Makanya kau jawab. Pakai data, pakai dalil. Jangan kerjamu hanya bertanya melulu. Jawab. Pakai data, pakai dalil. Kenapa makanan penduduk surga di hari pertama itu adalah hati ikan paus? Kenapa harus hati ikan paus? Ya. Terus masalah babi dan monyet tadi yang ada di dunia, kau bilang, saya tegaskan, mereka tidak pernah dikatakan menjadi pengikut Kristus. Di dalam iman Kristen, binatang tidak pernah beragama. Ya, yang diselamatkan itu adalah pengikut Kristus. Paham? Kau jawab pakai data, pakai dalil, Paruk. Ya, aku nggak akan menambah pertanyaanku teman-teman. Ya, aku cuma bertanya satu saja. Tapi tolong jawab pakai data, tolong jawab pakai dalil, jangan pakai asumsi, jangan nangis dulu. Ya. Kenapa makanan pertama penduduk surga itu harus hati ikan paus? Alasannya apa?
Datanya mana? Harus pakai data juga. Itu harus tertulis. Inilah alasan makanan pertama penduduk surga hati ikan paus karena ini. Harus begitu ya. Karena kan kau minta juga secara eksplisit. Padahal saya sudah tegaskan. Kalau kau minta secara eksplisit kata surga, nggak kau dapatkan di dalam Alkitab itu. Itu. Nah sekarang kau jawab. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Itulah dari tadi Dinda, Itu. jujurlah. Dari tadi saya sudah jawab. Silakan dijawab. Itu Dinda. Silakan Jujur dijawab. dari tadi, ya kan? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Iya silakan. Oke teman-teman ya, Oki sudah mengakui di dalam Bible-nya tidak ada kata surga. Berarti diskusi kita dengan tema ini, ya kan gitu, dimenangkan oleh kita teman-teman. Bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada? Makanya saya bilang, perihal tentang hadis tadi, ya, kalau di dalam pemahaman makna sebuah kata, gitu loh, dari ahli bahasa, ketika kau bertanya begitu, kau harus sudah mengakui surga Islam itu benar adanya. Barakallahu fikum Bang Edi. Surga Islam benar adanya. Lalu ditetapkan makanan pertama hari pertama penduduk surga hati ikan paus. Gitu loh. Itu ketetapannya. Tapi benar adanya kan? Ternyata yang ada pada teman-teman Kristen ketika berbicara tentang surga cuman hayalan saja. Terus yang kedua, Oki bilang, Faruk, nggak ada hewan itu yang Kristen, nggak ada kucing yang Kristen. Harusnya itu jadi pukulan logi kamu, Ki. Babi aja nggak mau jadi Kristen, kenapa kau jadi Kristen? Anjing yang nggak berakal aja nggak mau jadi Kristen, kenapa kau mau jadi Kristen? Kodok yang hidup di semak-semak aja nggak mau jadi Kristen, kenapa kau mau jadi Kristen? Untuk apa kau sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa kau diberikan pendidikan? Kalau ujung-ujungnya hidup kau lebih hina daripada babi dan anjing. Anjing dan babi ketika disuruh jadi Kristen, kau sendiri sudah mengakui mereka nggak mau jadi Kristen. Di mana datanya Faruk, anjing dan babi disuruh jadi Kristen? Markus 16 nomor 15. Nih datanya. Markus 16 nomor 15. Apa dikatakan di sini? Pergilah ke seluruh dunia, beri anjing makhluk nggak? Makhluk. Apakah anjing mau jadi Kristen? Nggak mau anjing. Anjing dan babi beserta hewan lainnya saja ketika diberitakan Injil kepada mereka, nggak ada satupun mereka dia jadi Kristen. Kenapa kau yang sekolah mau jadi Kristen? Sekarang kau pikirkan Ki, kau yang harusnya di kandang, kau yang harusnya tinggal di kandang babi, atau babi yang harusnya tinggal di dalam rumahmu? Kau yang harusnya lawanku diskusi di sini. Babi lebih berakal daripadamu. Dengan kau mengakui sendiri, babi, anjing, dan hewan lainnya nggak ada yang mau jadi Kristen. Di dalam Al-Quran tidak ada diperintahkan untuk kepada seluruh makhluk untuk jadi Islam, untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan Al-Quran, nggak ada. Tapi Markus 16 nomor 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada kecoa, beritakanlah Injil kepada tungir, beritakanlah Injil kepada tungau, beritakanlah Injil kepada ikan sepat, ikan lohan, ikan gurami, ikan mujahir.